ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan di tenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Ayatnya dibacakan ananda kita tadi, huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang beriman. Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu? Bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah? Ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etapa kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku. Seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang gelarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'ah, yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata Nabi, kalau Anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Pertanyaan terakhir nomor 5. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan, dan berarti menyindir saya tadi.
Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah kan? Masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Dia tulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan, terus kalau bisa streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan sampah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustadz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Dan orang beriman itu enggak sih? Harusnya ya. Orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia yakin zat yang menetapkan takdir atas hidupnya adalah zat yang maha baik. Allah itu maha adil. Gak mungkin zolim. Allah itu maha benar. Gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua Allah itu maha sayang. Jadi dia menatap setiap episode hidup yang dipergilirkan dalam hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Karena Allah yang menetapkan ini semua. Bahkan level berikutnya Mbak Zizi, kata guru saya, dari orang beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi mencintai takdir. Gimana tuh Ustaz mencintai takdir? Tadi, membangun keyakinan Allah tuh gak mungkin salah. Ya. Baik atau buruk takdirnya kita terima, kita nikmatin gitu ya Ustaz. Kata Maulana Rumi begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Masya Allah, itu levelnya udah beda banget Ustaz. Butuh latihan Mbak Zizi. Iya. Kita untuk bisa main bola aja kan butuh latihan ya. Iya. Sama, untuk bisa ikhlas, untuk bisa ridho. Kata para ulama, ada satu ibadah yang itu bahkan bobotnya di sisi Allah bisa lebih besar daripada sedekah, bisa lebih besar daripada sholat sunnah ratusan rakaat, bisa lebih besar daripada puasa sunnah. Tahu nggak ibadah apa? Apa Ustaz? Ibadah ridho. Allahu Akbar. Ada orang amalannya biasa aja, amalan standar lah, tapi dia begitu mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya ridho. Hatinya ridho. Ditanyalah Imam Syafi'i, apa pandanganmu tentang Quran, wahai Syafi'i? Karena yang ditanya lebih pintar dari yang bertanya. Ditanya balik, kau mau Quran bagian mana? Mau muhkamnya, mau mutasyabihnya, mau nasikhnya, mau mansukhnya, mau asbabun nuzulnya, mau am, mau khas, muqayyad, mutlak. Itu Amirul Mukminin ini langsung palanya ngebul. Pelan-pelan. Maksud kamu apa? Itu muhkam mutasyabih itu apa? Baik, jika engkau ingin mendengar penjelasanku, karena aku sudah mengucapkan salam engkau dan membalasnya, maka tepati kata-katamu, lepaskanlah.
Borgolnya dilepasin dulu. Lepasin. Tambah menarik ini orang. Jadi Imam Syafi'i mulai dilirik oleh orang yang nyidang dia. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, muhkam ini, mutasyabih ini, asbabun nuzulnya apa. Bengong dia bilang, di Baghdad belum ada orang kayak ente. Imam Syafi'i sih mesti jam aja. Yang di Baghdad murid saya semua kok. Imam di Baghdad siapa? Imam Ahmad bin Hambal, murid dia. Husain Al-Qarabisi, murid dia. Di Mekah aja nggak ada, betul di Mekah aja murid dia. Al-Humaydi, muridnya di Mekah. Itu murid Imam Syafi'i semua. Paling tinggi temannya dia. Temannya waktu dulu ngaji ke Imam Malik. Waktu Imam Syafi'i membacakan hadis, dia ngorok di belakang. Kira-kira gimana? Keder semua kiai-kiai Baghdad sama Kiai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kenapa beliau bisa sehebat itu? Satu, doa ibunya. Yang kedua, adabnya kepada guru. Ya. Yang ketiga paling penting, mulazamah. Ini yang paling berat, mulazamah kepada guru. Tiga hal yang sangat mahal dari orang-orang yang lemah. Yang pertama adalah doa. Jangan sampai kita terkena doanya orang yang lemah. Jangan sampai kita terkena doanya orang yang miskin. Jangan sampai kita terkena doanya orang yang sakit. Jangan sampai terkena kita doanya orang yang terzalimi. Karena doa mereka tanpa hijab. Walaupun orang kafir, kalau dia terzalimi, dia tersakiti, dia lemah, ditindas, ngangkat tangan memohon, tanpa hijab Allah akan turunkan daripada azab. Doa orang miskin ini mahal. Yang kedua, salat mereka lebih kualitas. Kenapa? Karena kebanyakan salatnya orang fakir miskin itu lebih khusyuk daripada kita. Karena kita Allahu Akbar, bikin mobil sudah ditapa burung, Allahu Akbar, sawah ini apa nanti, Allahu Akbar, hujan apa enggak. Kalau orang miskin, Allahu Akbar apa sih kira? Lebaring lengakan dia memiliki ngakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatnya. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Keikhlasan yang mereka miliki itu lebih daripada yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki harta dan orang-orang yang memiliki kekuatan. Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek, matanya kotor, sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek. Kalau belum akad nikah yang paling inti, belum boleh ngapa-ngapain. Ah, dia calon saya ini, nggak apa-apa saya jalan, nggak apa-apa pegang dikit aja, penasaran, nggak boleh. Jadi harus melewati akdun nikah. Ta'aruf adalah proses perkenalan, khitbah adalah proses melamar, akad nikah adalah proses mensahkan kedua belah pihak menjadi suami istri. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Tidak layak untuk sedih. Karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah SAW selalu bersama dia. Kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut dalam hati mereka, tak ada takut dalam jiwa mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Wahawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Andas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Siapapun jodoh kita, mau satu negara, mau satu kota, mau satu bahasa, ya pasti nggak ada yang namanya nggak punya masalah, ada aja. Mau dua-duanya paham agama, mau dua-duanya hafizullah Quran, mau dua-duanya itu anak ulama, rumah tangga tidak ada yang luput dari masalah. Semua diuji dengan masalahnya yang berbeda. Ada yang ujiannya anak, punya anak banyak. Ada orang yang disentuh dikit sama suaminya tiap tahun ngelahirin. Dipegang dong begini sama lakinya, lahirin. Kalau bahasa lagu kita itu, kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Kan banyak ya, ada tipe-tipe perempuan yang seperti ini. Ini Masya Allah suburnya luar biasa, Allah kasih kelebihan. Nah sebenarnya dalam Al-Quran itu dibahas fa'idha farokta fansob. Kalau kamu sudah kelar dengan satu perkara, maka boleh lanjut ke perkara yang lainnya. Artinya ini juga berkaitan dengan proses ta'aruf ataupun menjalin hubungan untuk ke jenjang pernikahan. Kalau kita sudah selesai dengan ta'aruf satu orang dan ternyata tidak cocok, maka boleh kita kelarin, kita keep ta'aruf tersebut dan kita lanjut untuk mencari pasangan ta'aruf yang lainnya. Itu lebih maslahat dan tidak menyakiti pihak manapun. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, terutama di zaman milenial seperti sekarang ini, circle pertemanan itu mempengaruhi. Yang kedua, media sosial itu juga sangat mempengaruhi. Maka satu yang harus jadi prinsip dalam diri kita adalah jangan pernah meremehkan apa yang kita miliki dalam diri kita.
Kalau bahasa agamanya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah dari apapun yang kita miliki, berbagai kondisi yang kita alami, alhamdulillah ala kulli hal. Masalah cantik kita sering insecure, masalah tampan kita sering insecure. Melihat orang tampan dikit, aku nggak pede. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, unzur ila man dunaka wala tanzur ila man fawqaka. Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kamu, jangan kamu lihat kepada orang yang lebih di atas kamu, terutama dalam hal duniawi. Yang lebih kaya jangan ditengok, yang lebih ganteng jangan ditengok, yang lebih cantik jangan ditengok. Nengok saja, kita lihat ada yang lebih ganteng dari kita. Saya juga ganteng menurut versi saya sendiri. Saya juga cantik menurut versi saya sendiri. Kenapa orang baik sering tersakiti? Kenapa orang sabar sering tertindas? Apakah mereka itu bodoh? Apakah mereka itu lemah? Atau apakah mereka itu tidak bisa untuk melawan? Tidak, kawan. Akan tetapi mereka itu tidak mau melakukan dosa yang sama. Mereka itu mengamalkan perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ahsin ila man asaa ilaika, dan bersikap baiklah engkau kepada orang yang telah berbuat buruk kepada engkau. Dan perlu kita ingat, ala la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, waspadalah dari sikap kezaliman. Bagi para laki-laki yang masih sendiri, Allah sudah berikan kisi-kisi kepada kita. Rasul telah memberikan tanda-tandanya kepada kita. Lihat karena nasabnya, lihat karena kecantikannya, lihat karena hartanya, tapi yang paling penting fazfar bizatiddin, lihatlah karena agamanya. Buat para perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau sudah datang laki-laki yang solih, laki-laki yang baik, yang bagus secara akhlaknya, maka jangan sekali-kali engkau menolaknya, karena ini salah satu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemarin versi laki-lakinya. Nah, sekarang yang kedua adalah versi perempuannya, kebalikannya nih. Kira-kira yang bisa dijadikan istri itu perempuan baik yang seperti apa ya? Tapi ini bukan versi saya, melainkan ini adalah pandangan dari para ulama. Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkami Nikah menjelaskan ada 6 ciri perempuan yang tidak dilayak dijadikan istri atau dinikahi. Pertama adalah annanah, perempuan yang banyak mengeluh, berkeluh kesah, tidak pernah bersyukur, dan selalu tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Yang kedua itu adalah mannanah, perempuan yang seringkali mengungkit kesalahan suami, mengungkit hal-hal yang tidak dia rasa itu menyenangkan dirinya, jadi seringkali mengungkit. Dan yang ketiga adalah hannanah, perempuan yang sering membayangkan pasangan orang lain atau tidak setia lah secara hati, pandangan, itu seringkali membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Yang keempat adalah cirinya perempuan itu disebut dengan haddaqah. Haddaqah ini adalah perempuan yang seringkali menuntut berlebihan kepada suaminya, karena dia tidak pernah bersyukur dan selalu ingin hal-hal baru yang menurut dia itu harus dicapai, sehingga walaupun dia tahu suaminya itu tidak mampu untuk membelikannya atau memenuhinya, tapi selalu menuntut dengan tuntutan yang memberatkan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah barokah. Barokah ini adalah perempuan yang sering bersolek, bertabaruj, mencari perhatian orang lain apalagi di luar rumah selain suaminya. Dan yang keenam itu adalah syaddaqah. Syaddaqah ini adalah perempuan yang cerewet, yang tidak bisa menjaga ucapannya, yang ucapannya itu selalu keluar kata-kata buruk dan menjadi doa buruk buat pasangan ataupun anak-anaknya. Maka ini adalah 6 ciri perempuan yang harus dihindari. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan juga bisa menghindari 6 hal tersebut, karena Syekh Maimun Zubair mengatakan kalau kita pengen punya anak yang solih-solihah, salah satu tiang atau paku induknya itu berpusat di seorang ibu. Jadi kalau pengen punya anak soleh, carilah ibu yang solihah dan carilah perempuan yang tidak begitu cinta terhadap dunia. Karena kalau kita menikah dengan perempuan yang sangat cinta terhadap dunia, maka anak-anak kita juga akan cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Ingat ya Bu, Pak, akhlak beda dengan adab. Adab
sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan. Tapi akhlak, sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Jadi di luar bisa beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ngantri bisa, disiplin bisa, jujur iya, karena dididik. Tapi saat yang bersamaan masih selingkuh, masih mabuk, masih zina, masih melukai, itu fahsya dan mungkar. Akhlak tidak. Akhlak hasil dari produk ibadah. Ketika ibadah dikerjakan dengan baik, maka keluarlah akhlak. Turunan dari kata akhlak, khalaq. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Karena itu kenapa Unpad punya masjid, ada orang Islam sholat di situ. Keluar dari sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dia punya akhlak. Maaf sekali, sedikit saja. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, zina, kata-kata jorok, kotor, LGBT, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, penipuan, perampokan, tipu-tipu, hoax, pecah belah. Itu mungkar namanya. Maka tidak boleh ada orang sholat mengerjakan fahsya dan mungkar. Cinta yang baik itu bukan cinta yang saing, tapi yang saling. Bukan yang menuntut, tapi yang menuntun. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Jadi cari kebersamaan itu teman-teman sekalian. Dan itu hanya akan bisa didapatkan dengan jalan apa? Jalan iman, jalan ilmu. Soleh. Carilah laki-laki yang soleh. Maka laki-laki yang soleh tidak akan menjerumuskanmu pada perkara yang salah. Kalau dia sudah tahu bahwa titik akhir dari sebuah cinta itu adalah pernikahan, maka dia akan menyegerakan pernikahan itu. Maka teman-teman sekalian, jangan tertipu dengan rasa cinta sebelum menikah. Karena sebelum menikah semuanya adalah hal-hal yang boleh jadi yang dikedepankan adalah kebaikan-kebaikannya saja. Cinta itu akan terasa benar adanya setelah kita menjalani yang namanya pernikahan. An-nikahu miftahur rizki, nikah itu kuncinya rezeki. Maka Rasul mengatakan ada jenis orang yang mencium bau syurga saja dia tidak bisa. Siapa dia? Salah satunya adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi seperti tak berpakaian, saking tipisnya dan saking ketatnya. Imam Syafi'i itu luar biasa. Selesai dia belajar hadis dengan Ibnu Uyainah di Makkah, pergi dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dijumpainya rumah gubernur Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gubernur Madinah, ya, tolong bawakan saya ke rumah Imam Malik. Saya mau belajar sama Malik bin Anas. Apa kata gubernur? Hai Syafi'i, andai kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadap Malik. Begitulah ulama itu karismanya, jangan dulu. Aku tak sanggup berhadapan, segan mau jumpai Imam Malik. Kau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada berhadapan dengan Malik. Ulama zaman dulu dihormati, luar biasa. Tapi karena diminta, akhirnya Imam Syafi'i pun datang ke rumah Malik bin Anas. Sampai di rumahnya, dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar pembantu Malik. Siapa? Saya Syafi'i. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Malik. Malik mana? Di dalam. Ya, tunggu sebentar. Dia masuk dalam. Malik, ya, ada tamu namanya Syafi'i. Kata Malik, suruh dia baca kitab saya Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca khatam Muwatta, baru dia belajar sama saya. Kalau tidak, nanti tak nyambung kajinya. Datang pembantunya, nyampaikan. Syafi'i, ya, kata Malik, kamu pulang aja dulu, baca Muwatta. Nanti kalau sudah khatam Muwatta, baru belajar lagi. Kata Syafi'i, kasih tahu ke Malik, Muwatta sudah di sini semua. Maliki terkagum dengan Syafi'i. Sebelum belajar dia sudah. Andai ada orang mau belajar ke saya, Pak Ustadz, kami mau belajar masalah khilafiyah, baca buku saya 37, masalah populer, nanti baru kita belajar biar nyambung kaji kita. Pak Ustadz, udah di sini tuh semua. Tentu saya kagum sama dia. Saya aja nggak hafal, dia hafal. Akhir dari persahabatan, pertemanan dan menuntut ilmu Syafi'i, akhirnya Malik memanggil Syafi'i. Syafi'i, sini. Ada apa Tuan Guru?
habis sudah ilmuku dan kurasa engkau lebih hebat daripada aku. Ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lain. Pergilah. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang orang dah, akulah guru yang paling hebat di Pekanbaru, kau jangan belajar sama yang lain. Yang lain itu hanya kulit-kulit buku aja. Ini bukan adab salaf. Ini adab salaf. Mereka belajar salaf. Imam Malik itu salaf, meninggal 179. Imam Syafi'i itu salaf, meninggal 204. Saya enggak mau pakai Syafi'i, saya maunya pakai Bukhari. Di kotaknya dua, dianggapnya Bukhari lebih alim daripada Syafi'i. Ini Syafi'i, ini Bukhari. Dia lupa Bukhari itu belajar kemana. Bukhari meninggal 256. Lihat tahun lahirnya, lihat tahun wafatnya. Bukhari meninggal 256. Bukhari punya guru siapa namanya? Ahmad bin Ambal, meninggal 261. Ahmad bin Ambal punya guru siapa namanya? Syafi'i, 204. Syafi'i punya, jadi silsilahnya ke atas. Bukhari berguru kepada Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal berguru kepada Syafi'i. Secara tak langsung Bukhari itu murid Syafi'i secara keilmuan, tapi murid tak langsung. Jadi jangan katakan Syafi'i tak paham hadis. Nasirus sunnah. Ahmad bin Hanbal mengaku sebelum Syafi'i masuk ke kota Baghdad, kami tak bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlaq, mana takhsisul am, mana ikhtilaful hadis, mana nasikh mansukh. Bukan mereka tak paham, mereka paham, mereka tawadhu, tapi ada orang yang lebih paham daripada mereka. Siapa itu? Imam Syafi'i. Yang pertama menulis kitab usul fiqih, Imam Syafi'i. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi' al-Muradi. Rabi', ta'al, mari kemari. Tolong ambil pena sama kertas. Datang Rabi', ambil pena, ambil kertas, dicatatnya. Catat. Tulis ar-risalah. Risalah artinya surat. Tulis. Ditulis Rabi' 300 halaman. Itulah kitab usul fikih yang paling tua sekarang. Judulnya ar-risalah. Ngomong aja Syafi'i. Tidak pakai laptop, tidak pakai copy paste, tidak pakai kitab, tidak pakai google.com. Ini merasa alim hebat, ngajar mati lampu hilang hadis. Ini Syafi'i yang berpendapat ini. Kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak sampai kepada haram. Yang ngomong siapa? Jadi jangan bilang kata Abdul Somad, kamu kenapa gini? Kata Ustadz Somad, Somad tak ada apa-apanya. Somad itu cuma tukang tulis terjemah, tulis terjemah. Kebetulan suaranya kuat, dia ngomong. Itu aja. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Ada satu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf dan sedekah, yaitu perbuatan zalim. Ittaquz zulma, jangan zalim. Jangan aniaya orang. Supirmu, drivermu, securitymu, babysittermu, tukang masakmu, tukang setrikamu, pembantumu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholatnya banyak, puasa sunatnya rajin, infak wakaf sedekahnya luar biasa, tapi ternyata zalim, aniaya pada orang. Semua orang yang dia aniaya berbaris menuntutnya di hadapan Allah. Yang satu mengambil pahala sholatnya, yang satu mengambil pahala sedekahnya, yang satu mengambil pahala haji dan umrahnya, habis semuanya. Sementara orang masih panjang mengantri, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, summa turiha finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak bersedekah, tapi karena zalim dan aniaya. Kalau antum marah, jangan keluarkan kata-kata. Ingat tuh, kalau marah jangan kata-kata. Karena kata-kata yang keluar saat marah, nanti pas marahnya hilang kata-katanya. Antum sudah marah, keluar kata-kata. Pas marahnya hilang kata-katanya tetap. Kata-katanya tak hilang dan sudah terekam di hati orang. Besok antum senyum,
Orang tuh senyum juga tapi hatinya hancur berkeping bagaikan kaca jatuh ke tanah. Kalau galak patah bisa disambung. Kalau piring retak bisa direkat. Tapi kalau hati hancur, kemana obat akan dicari. Jadi kalau marah, jangan keluarkan kata-kata. Marah sama orang, pukulkan aja langsung uncungnya. Kata-kata. Kalau saya marah, tak keluar kata-kata. Karena kalau udah keluar dia, itu tak sanggup lagi saya nengok muka orang. Kalau udah marah saya di satu masjid pengajian, itu tak datang saya lagi. Karena untuk jumpa menengok muka orang tak sedap lagi. Bukan dendam, ingat aja. Kalau marah jangan bercakap, tahan. Istighfar, pakai selawat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Berapa banyak orang atau laki-laki yang di malam hari dia merayu istrinya. Dia bersenang-senang dengan istrinya, tapi dia siang hari membuka aib istrinya. Atau kebalikannya, di malam hari istri bercampur dengan suaminya, tapi di siang hari dia buka kekurangan suaminya di depan teman-temannya. Ini kata Rasulullah, inna min asyarin nas, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya adalah orang yang membuka aib pasangannya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Dalam Islam kita disuruh ingat mati, bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Jangan sampai salah kaji. Selepas ikut tazkirah dulu, semasa belum hijrah, belum taubat, semangat mengejar dunia. Selepas itu, ya, padi tinggal, kelapa tinggal, bisnis tinggal. Awak macam mana? Saya dah tinggalkan semua, Ustaz, saya nak mati. Bila kita tinggalkan dunia ini, diambil orang lain. Mereka akan kuasai dunia. Kita tetap genggam dunia, tetap ambil dunia ini, tapi bukan untuk dunia. Apa beda kita dengan mereka? Mereka mengambil dunia untuk dunia, sedangkan kita mengambil dunia untuk bekal akhirat. Jangan dengarkan tazkirah, jangan banyak-banyak kereta, kereta tak bawa mati. Jangan banyak-banyak rumah, rumah tak bawa mati. Mesti dirubah tazkirah. Mesti banyak kereta, kereta dibawa mati. Mesti banyak rumah, rumah dibawa mati. Ustaz, ni mana betul? Mana ada kereta bawa mati? Kereta engkau berapa? Ada 5, 2 saja rumah. Yang 3, kereta wakaf untuk sekolah Islam, kereta wakaf untuk jenazah, kereta wakaf untuk masjid. Itulah yang boleh dibawa mati. Yang 2 ini diambil bini engkau untuk nikah pada laki yang baru. Yang 3 itulah yang kau bawa mati. Rumah untuk apa banyak-banyak? Buat rumah banyak-banyak. Berapa rumah? 5. 1 rumah engkau dengan istri engkau. Yang 4 ini, rumah tahfiz Quran 1, rumah tahfiz Quran 2, rumah tahfiz Quran 3, rumah tahfiz. Begitu. Itulah yang akan dibawa mati. Ini tazkirah mesti diluruskan. Banyak orang sekarang lepas ikut tazkirah, tak dia urus dunia. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Cari persiapan untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bekal di dunia. Jangan lupa di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman yang akan kita petik di akhirat. Penyakit yang sulit itu ada 2. Awas, penyakit sulit ada 2. 1, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma 1, cuma ada di Quran. Yang lain nggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, nggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit, Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Ya, resepnya nggak ada kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas, hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya. Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya penyakit hati.
hanya pencuri misalnya, tidak. Ustadz itu juga bisa kena, kiai bisa kena, penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, nggak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah, keuntungan nggak ada, dosa banyak. Pencuri pun nggak mau nyuri ustadz, nggak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, nggak mau, dosanya gede. Pun bentuknya, jodohkah itu? Ya, apakah materi? Sudah nggak apa-apa. Ya sudah, kita perbaiki diri kita. Ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Syifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Yang kalian kan penyakit hati, ini fisik. Kepala fisik, awas. Pundak fisik, lutut fisik, kaki fisik, kepala, pundak, lutut. Tabib itu tabib, bahasa Arab dokter. Tabib itu dokter, bukan tukang obat. Tabibun itu dokter, bukan tukang obat, ingat. Tabib misalnya kan obat mujarrab. Mujarrab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis, yang sudah lolos uji klinis disebut mujarrab. Makanya ada dulu obat mujarrab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain. Konsumsi oleh sebagian, bagus. Berapa dosisnya? Sekian, mujarrab, sebarkan di masyarakat. Obat mujarrab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat katakan obat mujarrab ya, di jalan-jalan pinggir tanya, sudah uji klinis belum? Kalau belum berarti bukan mujarrab. Jelas ya? Jangan sepelekan orang, jangan remeh-temehkan orang. Ada satu perbuatan yang tidak bisa ditebus dengan infak, zakat, wakaf dan sedekah, yaitu perbuatan zalim. Ittaquz zulma, jangan zalim. Jangan aniaya orang. Supirmu, drivermu, securitymu, babysittermu, tukang masakmu, tukang setrikamu, pembantumu, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholatnya banyak, puasa sunatnya rajin, infak wakaf sedekahnya luar biasa, tapi ternyata zalim, aniaya pada orang. Semua orang yang dianiaya berbaris menuntutnya di hadapan Allah. Yang satu mengambil pahala sholatnya, yang satu mengambil pahala sedekahnya, yang satu mengambil pahala haji dan umrahnya. Habis semuanya. Sementara orang masih panjang mengantri, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, summa turiha finnar, dimasukkan dia ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak bersedekah, tapi karena zalim dan aniaya. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari minta doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya. Kalau ibumu kau rawat, doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat malam ini adalah buah bakti kepada seorang ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu. Summa man? Siapa lagi? Abuka. Kami, Ustadz, Jenderal Bintang 5, alim ulama, kami hanya dapat 1, sedangkan kalian ibu dapat 3. Ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu bisa melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan.
Kalau bapak mau dapat 3, coba yang Orang yang doanya tidak dikabulkan Allah, tak diterima Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kenapa? Gara-gara memakan duit orang. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, itu hantu. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Orang tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Jadi kalau ditanya kenapa kita masih hidup, kenapa kita masih di dunia ini, karena rezeki kita belum penuh. Sama seperti air di dalam gelas, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah. Air yang di dalam botol ini kita isi, dia kalau sudah penuh dia akan tumpah pindah. Ada ujian dalam bentuk kebaikan. Ternyata harta, pasangan yang cantik, tampan, anak-anak yang lucu, ya, popularitas dan semua hal yang menurut kita enak dirasakan, menurut kita adalah kebahagiaan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Allah apa yang kau mau, karena boleh jadi kau tak dapat. Tapi beramallah mencari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kau mau akan diberikannya. Lebih dari yang kau mau pun akan disediakannya. Apa yang disediakan Allah untuk kita, kalau kita beramal mencari ridha Allah, mala a'yunun ra'at, belum pernah kita tengok dengan mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati siapapun. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena wakaf masjidmu. Kau masuk surga bukan karena santunan anak yatimmu. Engkau pun tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa masuk surga? Masuk surga karena rahmat Allah. Wahawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah.
maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Andas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudaraku. Dimintanya kakimu ke masjid, kau datang. Dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan. Dimintanya matamu untuk membaca Quran, kau tengok. Dimintanya hawa nafsumu, kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah engkau ridha menerima keputusan Allah? Ada 4 orang yang dirindui sama surga. Jadi surga ngefans sama orang 4 ini. Selalu menanyakan kabar 4 orang ini surga. Surga nggak tenang kecuali mendengar kabar orang 4 ini. Kenapa? Karena ini orang yang menjadi impian surga untuk dimasuki orang-orang yang memiliki 4 ini. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang selalu lisannya itu bergerak dan gerakannya itu untuk membaca Al-Quran. Bahasa dengan bacaan Al-Quran selalu digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini orang dirindukan oleh surga. Yang kedua, hafidul lisan. Orang yang menjaga lisan, gak suka, gak mudah ngomong yang jelek. Kalau orang suka ngomong jelek, ini orang gak dirindukan surga. Tapi orang yang menjaga daripada lisannya, ini orang dirindukan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, laitani akhras illa li dzikrillah. Seandainya aku itu bisu, tapi nggak bisu untuk dzikir. Seandainya aku itu bisu, kalau untuk selain dzikir bisu. Kalau buat dzikir bisa ngomong, baca Al-Quran bisa, untuk ngomong sama orang bisu. Aku harap seperti itu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena ingin dirindukan oleh surga. Sampai beliau Sayyidina Abu Bakar itu di lisannya itu kadang dikasih batu, dimasukkan. Jadi kalau ada orang ngomong apa, kenapa? Supaya nggak ngomong sembarangan. Hafidul lisan. Kata Abu Umar, kalau orang itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan jaga lisannya untuk berbicara jelek dan akan dihiasi dengan zikir. Ini tandanya Allah kalau cinta kepada hamba. Yang ketiga, mut'imul ji'an. Suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Luqma fi batnil ja'i khairum min bina'il jami'. Satu suap nasi yang tepat di perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun masjid jami'. Yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalian orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, kabar gembira bagi Anda telah dirindukan oleh surga. Jika ada orang puasa di bulan Ramadan meninggal, maka surga selalu memanggil, itu bagianku, itu yang aku cari. Malaikat, awas jangan sampai lepas orang itu dari aku, itu adalah pendudukku, itu adalah bagian dariku, kata surga. Anda yang ketinggalan di bulan Ramadan, gak puasa,
bukan karena udzur yang dibolehkan oleh syariat. Walaupun Anda puasa 11 bulan atau bahasa gampangnya setahun penuh untuk menebus satu Ramadan yang Anda tinggalkan dengan sengaja, maka nggak mungkin bisa Anda berpuasa 11 bulan untuk menutup daripada satu hari di bulan Ramadan yang Anda tinggalkan dengan sengaja. Sayang sekali ya. Nyesel nanti orang-orang yang nggak puasa itu di bulan Ramadan. Kecuali kalau udzur, nggak ada masalah kalau udzur. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Nanti kalau tiba-tiba antum sampai merasakan itu, menurut orang ujian ini besar, menurut orang antum sudah stres, menurut orang antum akan takut, tapi tiba-tiba antum tidak merasakannya sedikit pun, berarti antum sudah sampai pada maqam la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa itu? Ala inna awliya Allah. Tapi antum tidak merasa wali Allah. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatmu. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Ada dosa paling besar, membunuh dosa besar, lari dari perang dosa besar, makan riba dosa besar. Tapi ada dosa terbesar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku, syirik. Insya Allah kita sudah lepas dari syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Ada waktu saya ke Palembang, ada anak muda pinter nanya. Pertanyaannya gini, coba pikirin jawabannya. Bu ya, kalau kita sholawat ke Nabi, Nabi kan jawab. Kalau ini sebanyak, ini berapa orang nih? Rame gitu, banyak gitu. Sebanyak ini sholawat, Nabi jawabnya gimana? Gimana cara jawabnya? Dia anak cerdas pakai ini. Cerdas itu kan bukan hanya di sini. Ada cerdas di dalam hati. Saya bilang ente cerdas, tapi ada satu yang kurang. Apa itu? Kamu baca nggak dalam Barzanji? Anta syamsun, anta badrun. Apa arti anta syamsun? Engkaulah matahari. Coba lihat, matahari kalau nyinari kita ini banyak. Sebanyak ini orang, kalau matahari menyinari kita, mataharinya berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Tambah lagi sebanyak ini, berkurang nggak? Paham maksudnya? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Engkau bahkan lebih indah, lebih dahsyat sinarnya daripada matahari. Kalau matahari dicipta setelah Nabi Muhammad, berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahir-zahir nur Nabi Muhammad itulah jadi matahari. Karena nur matahari, dia usyams, sinar matahari, rumput hidup. Cahaya matahari, sinar matahari itu adalah percikan dari salah satu cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tumbuhan yang tumbuh karena cahaya matahari, dia tumbuh karena percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ada orang hidup tidak dapat cahaya matahari, mukanya gimana? Pucat. Benar, sakit kan ntar? Sakit. Paham? Maksudnya apa ini? Orang kalau jauh dari Rasulullah, jauh dari cahaya asyams anta syamsun,
dia pasti berpenyakit. Tapi penyakitnya bukan di tubuh zahirnya, penyakitnya dalam tubuh bang. Kalau dibilang tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tuh nggak retak. Kalau dibilang tak ada manusia yang sempurna, kata-kata itu nggak berlaku buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempurna, sempurna, wajahnya, badannya, semuanya sempurna. Teman-teman sekalian, gimana nggak cakep Nabi Muhammad tuh? Sesuatu yang orang lain aja menjijikkan, Nabi Muhammad tuh tetap cakep. Apa contohnya? Keringat. Keringat. Secakep-cakepnya orang, kalau keringatnya itu ya gitu. Tapi Nabi Muhammad begitu keringetan, semakin wangi sekelilingnya. Sampai dicari sama Sayyidah Salamah, ini yang wangi apa ya? Yang wangi ini apa nih? Lihat ini nggak wangi, pegang ini nggak wangi, apa nih yang wangi? Tiba-tiba angin menerbangkan horden, di dalam kamar ada Nabi Muhammad sedang tidur, panas, keringetan. Begitu Salamah masuk, tuh dia tuh yang wangi rupanya. Nabi Muhammad berkeringat, sampai keringatnya itu kata Sayyidah Salamah kayak butiran-butiran berlian. Sama beliau diambil kain, dilap keringat Nabi Muhammad, diperes sedikit dapat. Nabi bangun, "Madza fa'alt ya Salamah? Kamu lagi ngapain Salamah?" "Maaf Rasul, lagi lewat di sini wangi banget, saya cari yang wangi apa. Ternyata keringatmu ya Rasulullah. Terus yang kamu lakukan ini apa?" "Biar bisa ini Rasul, biar bisa sering-sering cium. Saya ambil keringatmu, saya peres Rasulullah, saya masukin dalam botol untuk jadi parfum saya, wali utayyib bihi sibyan, dan buat wangi-wangiin anak-anak kecil. Biar pada wangi semuanya." Sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa bayangin kayak apa wanginya Nabi Muhammad. Saya bisa bayangin. Kenapa gitu? Karena satu hari saya waktu di Aqsa, teman-teman, hari terakhir dari Masjidil Aqsa, saya pamitan, saya habis selesai sholat Isya, mau pulang lewat Masjid Mi'raj, masjid yang ada batu besar, tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Lagi mau ditutupin habis selesai sholat Isya, saya pamitan sama marbotnya, saya bilang, "Boleh nggak kita masuk? Karena ini malam terakhir kami di sini." Dia bilang, "Oh boleh, tapi jangan lama-lama karena saya mau pulang." Saya bilang, "Oke." Kita sholat berapa rakaat, si orang tadi nyamperin saya. Dia bilang, "Ta'araf til Arabiyah, kamu bisa bahasa Arab?" Saya bilang, "Boleh-boleh lah." Akhirnya dia bilang, "Ta'al ba'urawik." Dia bilang, "Sini, saya mau tunjukin kamu sesuatu." Saya pun barengan sama teman-teman ikut nih. Kita pergi ke dekat batu yang tempat Nabi Muhammad Mi'raj itu. Terus dia bilang, ada lubang di situ, dia bilang, "Adkhili yadik, masukin tangan kamu ke dalam situ." Saya takut aja ntar di dalam ada ular, kalajengking, saya nggak balik, ini gimana ceritanya. Tapi saya liatin mukanya kayak nggak mau nipu gitu, jadi saya masukin tangan saya ke situ. Terus dia bilang, "Syammi yadik, coba cium tangan kamu." Saya cium, wangi banget. Saya tinggal pejem aja, terus saya cium aja. Ya Allah, kayak ada di mana gitu, kayak ada di taman berbunga, tempat paling indah gitu. Saya cium lagi, terus saya mikir, oh orang ini jualan minyak wangi nih kayaknya, lagi mau promo atau endorse. Saya tanya, saya bilang, "Ini tahu nggak minyak wangi ini belinya di mana?" Dia bilang, "Nggak tahu saya." "Oh berarti nggak jualan." Saya bilang, "Terus ini wangi kenapa?" Dia bilang, "Kita nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu itu apa, tapi yang pasti," dia bilang, "dari sejak saya kecil itu wangi. Kita semuanya selalu aja masukin tangan kita atau baju kita atau apapun ke dalam situ buat nyium wanginya." Dia bilang, "Kabarnya dulu waktu Nabi Muhammad naik Mi'raj dari atas batu itu, beberapa helai jenggot Nabi Muhammad jatuh ke situ." Ini 1400 tahun yang silam, teman-teman. 1400 tahun silam. Itu masih wanginya sampai sekarang gitu. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu